Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Olive Elektrotechnik. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan berbagi tutorial. Kali ini saya akan membahas mengenai skema dari pemasangan kapasitor starting dan running pada kompresor kulkas. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya sudah buatkan untuk skemanya ya. Bisa teman-teman perhatikan. Di sini kita menggunakan kompresor dengan terminal pin sebagai berikut ya. Ini untuk pin common yang berada di bagian bawah, pin running berada di bagian kanan atas, dan pin starting berada di bagian kiri atas ya. Oke, ini kemudian untuk PTC yang digunakan, bisa teman-teman perhatikan di sini menggunakan PTC 3 pin ya. 2 di bagian bawah dan 1 di bagian atas sebelah kanan ya. Kemudian untuk kapasitor startingnya ini bisa teman-teman perhatikan, kapasitor starting terpasang pada bagian pin sebelah kanan bagian atas dan pada bagian kanan sebelah bawah ya. Sementara untuk kapasitor runningnya, dia akan terpasang paralel ya terhadap pin bagian bawah ini ya, kedua pin bagian bawah pada PTC. Oke, selanjutnya pada pin bawah ini ya, pada terminal pin bawah dari kompresor, dia akan terhubung ke bagian overload protector ya. Ini adalah skema aktual dari pemasangannya ya. Selanjutnya di sini di bagian bawah saya juga sudah buatkan skema pemasangan secara wiring diagramnya ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, ini adalah simbol daripada kompresor. Di sini ada C ya, C merupakan common dan R merupakan running dan S di sini adalah starting ya. Oke, untuk kedua kumparan ini bisa teman-teman perhatikan di bagian C ini atau common, dia terhubung ke overload protector ya, yang kemudian diteruskan ke sumber listrik ya. Sedangkan untuk pin dari running ini di bagian running juga akan diteruskan ke sumber listrik ya. Sementara di starting ini bisa teman-teman perhatikan ya. Di video sebelumnya saya sudah bahas ya mengenai pemasangan dari kapasitor starting ya. Ini pemasangan kapasitor startingnya, di mana PTC ini akan terhubung seri terhadap kapasitor starting ini ya. Seperti fungsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana PTC ini mempunyai nilai resistansi ya, yang akan naik ataupun meningkat ya, atau melonjak nilai tahanannya apabila terhubung ke sumber arus listrik ya, dimana ketika kompresor ini sudah jalan atau sudah running ya, maka otomatis nilai dari PTC ini akan meningkat disebabkan oleh terhubung ke arus listrik ya, arus listrik yang mengalir melalui PTC ini yang menghubungkan ke kapasitor starting ini ya, sehingga nilai PTC ini meningkat dan kapasitor starting ini berhenti bekerja ya. Dan setelah kapasitor starting ini berhenti bekerja, maka akan diambil alih ya oleh kapasitor running ya. Ini kapasitor running ini dia akan diambil alih fungsinya atau kinerjanya, sehingga ketika kompresor ini bekerja, sehingga sumber listrik yang masuk ke kompresor ini ya akan diiritkan ataupun diperbaiki nilai Kospi-nya ya, sehingga alhasil daripada kinerja kapasitor starting running ini akan mengurangi penggunaan arus ataupun bisa memperbaiki Kospi atau faktor kerja daripada kompresor ini ya, sehingga untuk pemakaian arus listriknya bisa menjadi lebih irit ya. Selain itu dia juga berfungsi untuk membantu dorong ya, ataupun membantu running daripada rotor ini ya, agar rotor ini bisa berputar lebih bertenaga ya, dibantu dengan penggunaan kapasitor running ini ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini untuk skemanya ya, agar nantinya teman-teman tidak salah di dalam pemasangannya ya, dimana pemasangan kapasitor starting dan dimana pemasangan kapasitor runningnya ya. Ingat,
Diperhatikan saja ini untuk skemanya ya. Untuk kapasitor starting dia seri terhadap PTC, sementara kapasitor running dia terparalel antara PTC dan kapasitor starting ya. Ini bisa diperhatikan ya. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti ya. Oke, mungkin segitu aja dulu penjelasan dari saya mengenai skema pemasangan kapasitor starting dan running ini. Semoga video ini bermanfaat secara khusus bagi teman-teman pemula yang bertanya bagaimana skema dari pemasangan kapasitor starting dan running pada kompresor kulkas. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.